Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita cerdas, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, bahagia, dan tetap berpikir cerdas. Hari ini kita akan menampilkan pembahasan mengenai salah satu istri Bung Karno yang berasal dari negeri Sakura, lagi-lagi negara Jepang. Namanya adalah Naoko Nemoto. Seperti apa cerita cerdasnya? Simak terus video sampai selesai agar dapat tambahan informasi cerita cerdas hari ini. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan komentar di bawah. Sebagai seorang presiden, nama Soekarno atau Bung Karno memang begitu dikenang oleh masyarakat Indonesia. Soekarno dianggap memiliki jasa besar terkait kemerdekaan Indonesia. Meski demikian, Soekarno juga dikenal sebagai sosok yang memiliki lebih dari satu pasangan hidup. Satu di antara istri Soekarno adalah Naoko Nemoto. Wanita bernama asli Naoko Nemoto ini sempat dianggap banyak orang memanfaatkan Bung Karno demi memperlancar bisnis para konglomerat Jepang. Namun, siapa sangka kisah asmara Bung Karno ini begitu dramatis karena cinta Naoko ke putra sang fajar begitu besar. Naoko lahir di Tokyo 6 Februari 1940 dari keluarga miskin. Bapaknya hanya berprofesi sebagai tukang kayu tradisional. Saat berusia 15 tahun, Naoko berkesempatan untuk ikut bermain dalam sebuah film, meski hanya mendapatkan peran sebagai peran figuran. Naoko yakin jika film tersebut akan menjadi jalan kesuksesannya. Sadar bahwa kehidupannya keluarganya pas-pasan, Naoko memilih untuk tidak sekolah dan memberikan kesempatan sekolah untuk adik laki-lakinya. Sementara itu, ia tetap fokus pada panggung hiburan yang menjadi pilihan hidupnya. Kemudian ia bekerja sebagai agen asuransi sebelum akhirnya menjadi seorang entertainer. Naoko merupakan wanita yang menyukai kebebasan. Ia juga dikenal enggan untuk tunduk pada orang lain. Di masa mudanya, Naoko bahkan sempat dipenjara lantaran kerap kali memukul orang lain. Belum juga sukses di panggung hiburan, Naoko justru mendapat cobaan besar. Ayahnya menjadi tulang punggung keluarga meninggal dunia karena sakit. Sontak, hal itu membuat Naoko harus menjadi pengganti peran sang ayah dalam membiayai kebutuhan keluarga dan biaya sekolah adiknya. Beban hidup yang berat tersebut terpaksa membuat Naoko mengambil langkah untuk menjadi geisha. Namun, perjuangan Naoko tersebut menjadi sia-sia ketika sang adik mengakhiri hidupnya dengan cara harakiri saat kuliah di universitas. Bagai terjatuh dan tertimpa tangga, Naoko yang masih belia saat itu benar-benar hatinya terpukul hancur. Pada 16 Juni 1959, Naoko mengisi acara di Hotel Imperial Tokyo guna menyambut kedatangan tamu negara, dan di saat itulah Naoko bertemu dengan Soekarno. Pertemuan dengan orang nomor satu di Indonesia inilah yang membuat hidup Naoko berubah 180 derajat. Kabarnya, saat bertemu Soekarno, Ratna Sari Dewi atau Naoko langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Hubungan mereka berdua kemudian berlanjut setelah Soekarno pulang ke Indonesia. Setelah pertemuan tersebut, keduanya saling intens untuk saling berkirim surat cinta tentunya dalam hal ini. Setiap Soekarno berkunjung ke Jepang untuk membicarakan perampasan perang, ia selalu menemui Naoko. Affair Bung Karno dengan Naoko ini rupanya mengkhawatirkan sejumlah pihak. Dalam kisah yang ditulis Julius Power di buku Kisah Istimewa Bung Karno dan Abri sangat khawatir dengan kisah cinta Bung Karno ini, sebab secara politis dampaknya sangat merugikan. Masalahnya saat itu musuh pemerintah mencoba memanfaatkan situasi untuk menjelek-jelekkan nama dan kelakuan Bung Karno. Apalagi saat itu Indonesia sedang melancarkan konfrontasi dengan Malaysia. Setibanya di hotel tempat Soekarno mengingat, Ahmad Yani dan Sunarso sempat berdebat tentang siapa yang harus bicara kepada Bung Karno dan mengajaknya pulang. Keduanya takut jika sang presiden marah. Akhirnya, Sunarso lah yang berani berbicara dan berterus terang kepada Bung Karno agar segera pulang dan memutuskan tali asmaranya dengan Naoko. Sebenarnya saat itu Sunarso sudah bersiap menerima kemurkaan sang presiden. Ternyata jawaban Bung Karno sungguh tak disangka. Jawabannya sungguh di luar nalar. Sebenarnya Sunarso sudah bersiap menerima kemurkaan sang presiden. Ternyata jawaban Bung Karno sungguh tak disangka, sungguh di luar nalar. Lah,
Cara untuk memutuskan Nemo tuh bagaimana? Begitu kata Bung Karno. Gampang Pak, sekarang saja Bapak kembali ke Jakarta tanpa memberitahu siapapun, kecuali protokol negara Jepang, saran Sunarso. Nasihat itu langsung dijalankan oleh Bung Karno sore itu juga, dan dia dan rombongan terbang pulang ke negara Indonesia ke Jakarta. Di malam hari setelah Soekarno pulang, ternyata Naoko datang ke hotel. Dia terkejut karena Bung Karno sudah pulang tanpa pamit. Perasaannya campur aduk antara sedih karena ditinggal kekasih dan harga diri yang terhina. Di dalam kesedihan itu, akhirnya Naoko mengambil jalan pintas, yakni mencoba harakiri. Beruntung nyawanya bisa diselamatkan oleh pihak hotel yang langsung membawanya ke rumah sakit. Ketika berita harakiri tersebut sampai di Jakarta, kami sendiri juga bingung. Disampaikan tidak ya kepada Bung Karno? Kenang Sunarso kepada media. Namun, seberapa rapat pun disimpan, akhirnya kabar itu sampai juga ke telinga Bung Karno. Reaksinya bisa ditebak. Sebagai pria yang bertanggung jawab, Soekarno langsung terbang ke Jepang tanpa peduli nasihat dari siapapun. Setelah peristiwa itu, tak ada satu pihak pun yang bisa menghalangi jalinan cinta Bung Karno dan Naoko. Bung Karno akhirnya menikahi Naoko dengan hukum Islam pada 3 Maret 1962. Ini ibarat kebahagiaan, tapi juga musibah bagi Naoko. Di satu sisi ia merasa bahagia, tapi juga sedih akan peristiwa yang dialami keluarganya di Jepang. Kabarnya, ibu Naoko langsung terkena serangan jantung dan meninggal dunia begitu mendengar anaknya menikah dengan Soekarno dan berganti nama menjadi Ratnasari Dewi. Sementara kakaknya, usai sang ibu meninggal, bunuh diri juga dengan jalan harakiri karena merasa nama keluarganya tercemar. Kakaknya terhina karena adiknya menjadi selir dan presiden negara miskin seperti Indonesia. Dari perkawinannya dengan Bung Karno, lahirlah seorang putri yang diberi nama Kartika Soekarno Putri. Soekarno yang begitu dalam mencintai Ratnasari Dewi diketahui juga pernah menuliskan sebuah surat cinta untuk istrinya tersebut. Kalau aku mati, kuburlah aku di bawah pohon yang rindang. Aku mempunyai istri yang aku cintai dengan segenap jiwaku. Namanya Ratnasari Dewi. Kalau ia meninggal, kuburlah ia dalam kuburku. Aku menghendaki ia selalu bersamaku. Namun hari-hari bahagia Soekarno dengan Ratnasari Dewi tak berlangsung lama. Pada tahun 1967, iklim politik Indonesia mengalami kegoncangan yang luar biasa. Soekarno pun harus lengser dan menyerahkan perintahan kepada Soeharto. Kondisi politik yang kalut saat itu membuat Ratnasari Dewi yang tengah hamil memutuskan untuk berpindah ke luar negeri. Ratnasari Dewi memilih Paris, negara Prancis, sebagai tempat tujuannya dan membesarkan buah cintanya dengan Soekarno yang diberi nama Kartika Sari Dewi. Setelah lama berada di Paris, Ratnasari Dewi kembali ke Jakarta pada tahun 1983. Namun pada tahun 2008 ia kembali lagi ke Jepang dan menetap di Shibuya, Tokyo sampai saat ini. Ya, sahabat cerita cerdas, itu tadi adalah cerita tentang Naoko Nemoto atau yang sudah berganti nama Indonesia menjadi Ratnasari Dewi atau kerap juga dipanggil dengan nama Dewi Soekarno. Sungguh cerita yang hanya sedikit sekali tertulis dalam buku sejarah bangsa Indonesia. Akhirnya, semoga yang sedikit tadi mampu memberikan tambahan informasi cerdas untuk kita. Tetap berpikir cerdas, bekerja cerdas, dan tetap setia dengan channel Cerita Cerdas. Bagi yang belum, jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis komen di bawah jika kamu ada topik yang ingin dibahas di video Cerita Cerdas selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.